Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin tanggal 27 Februari 2023 bersama saya Lani Subeno. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi ini, di hari baru yang sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya mampukan kami untuk dapat memahami, meresapi firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, dan kiranya dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Adapun renungan kita pada pagi hari ini, saya beri judul, sebab itu muliakanlah Tuhan. Bacaan saya ambil dari 1 Kolose 1 ayat 19 sampai 23 dan Nats Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Setiap tahun gereja merayakan Paskah dengan acara-acara yang wow dan kenang-kenangan yang mengesankan. Tapi terlalu sering makna Paskah terhimpit oleh acara-acara dan kenang-kenangan Paskah, sehingga kita sudah bertahun-tahun merayakan Paskah tetapi tidak mengubah hidup dan tidak memperbarui iman orang percaya. Ayat bacaan kita Kolose 1 ayat 19 sampai 23 berbicara 4 makna Paskah. Ayat yang ke-19, kepenuhan Allah berkenan, diam di dalam Dia. Kepenuhan kuasa Allah ada di dalam Yesus Kristus. Kepenuhan kemuliaannya, kasihnya, keadilannya, keagungannya, kehebatannya, dan sebagainya. Maka Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ayat yang ke-20, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Pada palungan bayi Yesus nampak bayang-bayang salib Kristus. Paskah menjadi momen terpenting dalam sejarah umat manusia. Maka makna Paskah yang pertama, kehadiran Yesus Kristus membawa perdamaian umat manusia dengan Tuhan Allah. Inisiatif Tuhan mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus membawa misi perdamaian manusia dengan Tuhan. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ayat ini bicara hari raya perdamaian yang disebut Yom Kippur. Di Perjanjian Lama, para imam menyembelih hewan dan darahnya dipercikan ke tabut Allah sebagai penghapusan atau pembasuhan dosa. Di Perjanjian Baru, sesudah darah salib Kristus ditumpahkan dan sesudah darah anak domba Allah dikorbankan, maka terjadilah peristiwa penebusan sebagai makna Paskah yang kedua. Ayat 21 dan 22 dikatakan, dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya, ia memang dahulu hidup dikuasai dosa, dibelenggu kuasa kegelapan. Dahulu memang hidup dibelenggu dan sedang diseret menuju kepada maut, dan manusia tidak mampu melepaskan diri. Tetapi sekarang diperdamaikan dengan dirinya oleh kematiannya. Ya, sekarang telah diperdamaikan oleh kuasa darah salibnya dan kuasanya kebangkitannya. Dahulu kita manusia berdosa, seteru Allah, telah diperdamaikan dan ditebus oleh darah salib Kristus.
terlebih sekarang pasti akan diselamatkan oleh kuasa kebangkitannya. Maka makna ketiga adalah anugerah keselamatan. Bagi setiap umat manusia yang telah diperdamaikan, sudah menerima penebusan. Maka anugerah keselamatan sebagai makna Paskah yang ketiga. Ketiga karya Kristus Yesus terbesar telah dikerjakan bagi kita umat manusia. Perdamaian, penebusan, dan keselamatan. Ketiga hal ini tidak dapat dilakukan dan dikerjakan dengan cara apapun, dengan harga berapapun, dan oleh siapapun, bahkan oleh tokoh-tokoh agama siapapun. Hanya oleh Kristus Yesus Sang Putra Tunggal Allah yang rela mengerjakan melalui salibnya. Ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ketiga hal di atas menjadi alasan. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, meskipun digoncang oleh berbagai-bagai persoalan, beban hidup, air mata, bahkan ancaman kematian, kamu supaya tetap beriman. Paulus telah menjadi teladan iman meski dihajar oleh berbagai kesusahan, penyakit, kelaparan, ancaman, dan kematian. Paulus telah memberi kado terindah buat Yesus, yaitu dirinya, hidupnya seluruhnya bagi Yesus. Karena Paulus sadar, karya terbesar, karya terbaik telah Kristus Yesus kerjakan bagi kita. Maka kita melakukan satu hal untuk Tuhan. Maka Paskah keempat yaitu muliakanlah Tuhan. Di dalam sisa hidup tetap setia sampai akhir, apapun yang terjadi. Paulus telah menjadi teladan iman bagi para hamba Tuhan, juga bagi setiap orang percaya, saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini meneguhkan iman kita, mengubahkan dan memberkati kita bersama. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.